Penyebab dan cara mengatasi channel limbata mager agar mau responsif seperti ini versi DasDM. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Das di channel ini. Nah, kali ini saya akan membahas tentang penyebab dan cara mengatasi channel limbata mager. Nah, sebelum itu silahkan support saya dengan cara subscribe channel ini, klik tombol merah di bawah dan jangan lupa aktifin loncengnya biar kalian gak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan biar nanti jelas dan gak salah paham, tolong jangan di skip-skip videonya, oke? Oke, jadi di sini saya punya contoh limbata mager ya. Bisa kalian lihat ya. Kira-kira begitu kondisinya, mungkin kalian juga pernah mengalaminya ya. Limbatannya mager, gak mau respon, bahkan gak mau makan. Kenapa kok bisa seperti itu? Nah, ini penyebabnya guys, yaitu limbatannya masih stres. Saat limbata stres, itu badannya belang-belang, gak ada respon, bahkan lebih cenderung takut. Bahkan ada yang sampai nguncup dan gak mau makan. Nah, penyebab limbata bisa stres ini adalah karena dia belum adaptasi. Limbatannya masih kaget sama air yang baru, lingkungan yang baru, dan masih takut sama orang. Jadi butuh penanganan awal yang baik saat kita pelihara limbatannya agar lebih mudah adaptasinya. Karena biasanya kalau penanganan awal kalian pelihara limbata itu kurang baik, misal langsung dimasukin ke tank terus langsung dilatih flaring dan sebagainya, itu rata-rata walaupun udah lama dipelihara tetap aja masih mager guys. Karena gini guys, kondisi limbatannya saat awal langsung masuk tank itu kan stres ya. Nah, kalau saat masih stres itu digoda-goda, apalagi dikasih kaca, itu nggak bakal mau respon guys. Malah nanti tambah takut, tambah stres. Contoh nih, kita coba limbata ini kita kasih kaca guys. Kita lihat. Nah, kan dia masih takut, masih mundur-mundur. Nah, kalau dipaksa kayak gitu setiap hari, limbatannya itu makin takut, makin stres guys. Jadinya ya tetap mager terus limbatannya. Nah, jadi gimana cara mengatasinya agar limbatannya itu bisa nggak stres lagi dan mau responsif? Oke, langsung kita bahas. Cara mengatasinya yaitu dengan dikarantina dulu guys. Tapi kok udah dikarantina masih aja tetap mager? Nah, mungkin ada yang kurang atau salah saat kalian karantina limbatannya. Jadi limbatannya masih tetap mager walaupun udah dikarantina. Nah, di sini saya akan berikan cara karantinanya biar limbatannya itu nggak mager lagi, nggak takut orang lagi dan mau responsif. Jadi nanti saat dipindah ke tank utamanya itu berpotensi lebih cepat adaptasinya. Oh iya, cara ini bertahap ya, jadi tolong jangan di skip-skip biar gak salah paham. Oke, yang pertama, saat karantina kalian cukup gunakan tank kecil asal gak terlalu kekecilan. Contoh, ini saya menggunakan tank ukuran 20x15x15. Jadi panjangnya itu 20, lebarnya 15 dan tingginya juga 15 cm. Ini udah cukup untuk karantina limbata yang ukurannya di bawah 13 cm. Kalau limbatannya di atas 13 cm, tank yang ukuran segini udah gak cukup guys, jadi membutuhkan tank yang lebih besar. Ya menyesuaikan saja sama ukuran limbatannya. Dan untuk substrat saran saya tetap dikasih, kalian bisa pakai substrat pasir malang seperti ini, mau yang hitam atau yang merah terserah sesuai selera kalian aja. Dan tanknya jangan dikasih lampu ya, ini saya kasih lampu cuma biar kelihatan aja guys. Oke, kemudian untuk airnya saya gunain air biasa, air sumur ini, nggak saya kasih ketapang. Tapi kalau kalian pengen kasih ketapang juga nggak apa-apa, tapi dikit aja, jangan banyak-banyak, jangan sampai coklat pekat gitu ya, jangan. Tipis saja. Terus juga airnya jangan tinggi-tinggi, ya sekitar separuh lebih sedikit dari tanknya. Selanjutnya, tank karantina ini ditaruh di tempat yang nggak rame atau nggak sering dilewati orang. Contohnya kamar itu bisa, atau di mana yang penting nggak sering ada orang. Tapi tetap setiap hari kita cek, kita pantau perkembangan limbatannya. Tujuannya biar nanti limbatannya nggak kaget sama lingkungan rumah yang banyak orangnya. Jadi nanti limbatannya akan lebih mudah dalam beradaptasi di tank, karena nggak banyak orang yang bikin limbata itu takut. Paham ya? Oke, selanjutnya kalau limbatannya baru masuk di tank karantina, itu jangan digoda-goda dulu guys, kalau misal masih stres. Biarin aja mungkin 1-2 hari, tapi tetap kita pantau, kita cek dia masih stres atau enggak. Tandanya atau ciri-cirinya kalau limbata itu udah berkurang stresnya adalah barnya itu udah kayak mulai memudar ya, udah nggak kelihatan banget. Nah, saat itu coba dikasih makan pakai pakan hidup. Contohnya ya kayak cacing atau ulat Hongkong. Kalau limbatannya belum mau langsung makan, coba puasakan dulu. Asal limbatannya nggak sakit, itu aman aja kalau puasa. Puasakan dulu selama 1-2 hari, baru coba dikasih pakan lagi. Nah, saat udah mulai mau makan, baru kalian boleh coba ajak interaksi pelan-pelan. Seperti ini contohnya. Kalian bisa goda-goda pakai karet seperti ini.
Nah, kan sekarang kondisinya belum mau ya. Nah, kalau belum mau seperti ini, kita coba pancing dulu menggunakan pakan hidup, guys. Contohnya di sini saya gunain ulat Hongkong sebagai pancingan biar dia mau respon, guys. Nah, kita lihat. Nah, kan dia udah mulai ada respon, tapi masih kurang, langsung masukin dulu aja. Nah, langsung mau dimakan ya, guys. Nah, kalau udah seperti itu, kita tunggu sebentar biar dia telan dulu, baru kita goda lagi pakai karetnya, guys. Kita coba lagi goda pakai karetnya seperti ini. Nah, kan limbatannya udah mulai mau respon. Nah, kalau udah mau respon seperti ini, itu tanpa pakan pun dia udah mau respon, guys. Nah, lihat ya. Dia udah mulai mau respon tipis-tipis. Ya, kira-kira kayak gitu aja, guys, kalau ajak interaksinya. Tinggal kalian ulang-ulang aja sampai limbatannya itu benar-benar responsif kalau kita ajak interaksi. Nah, kalau kalian ajak interaksi seperti ini setiap hari, itu nanti perlahan limbatannya akan terbiasa sama kita, guys. Dan nggak takut lagi sama orang. Ya, diulang-ulang aja sampai responnya itu udah bagus dan stresnya udah hilang. Biasanya ya, kalau mental bawaan limbatannya itu bagus, itu cuma beberapa hari karantina kayak gini aja, udah hilang stresnya dan udah bagus responnya, guys. Jadi kalau mau dipindah di tank utamanya itu udah aman. Nah, kalau misal mental bawaan limbatannya itu kurang, mungkin akan memakan waktu lebih dari 1 minggu. Nah, kalau misal dalam jangka waktu lebih dari 1 minggu itu masih belum adaptasi, masih belum mau respon, ya saran saya nggak apa-apa dipindah di tank utamanya. Cuman ya mungkin akan memakan waktu lebih lama untuk adaptasi di tank utamanya itu. Oke, setelah udah beberapa hari, sekarang limbata punya saya ini udah hilang stresnya, guys. Tuh ya, responnya udah bagus ya, udah responsif banget. Walaupun digoda dari kejauhan aja dia udah mulai responsif banget kayak gini. Dan kalau kalian perhatikan belang-belang di badannya karena stres itu juga udah mulai hilang ya, nggak kelihatan. Nah, saat limbatannya sudah seperti ini, responnya udah bagus dan nggak stres, ini udah bisa banget buat dipindah di tank utamanya atau ke tank yang lebih besar. Tapi saat dipindah ke tank utamanya juga bukan berarti langsung aktif, tetap butuh penyesuaian, butuh adaptasi sama air dan tanknya yang baru. Tapi intinya kalau limbata yang saat masih di karantina itu udah kayak gini, udah nggak stres dan udah mau respon, itu nantinya saat dipindah ke tank utamanya, limbatanya itu akan lebih mudah dalam beradaptasi. Jadi kalau udah di tank utamanya, kita tinggal lanjutin aja buat latih dia agar mau flaring. Karena saat di karantina kan belum dilatih flaring ya, jadi saat di tank utamanya ini baru kita coba buat latih dia agar mau flaring. Nah, kesimpulannya untuk mengatasi channel limbata yang mager itu gini, guys. Intinya selama karantina itu, asalkan limbatannya udah nggak terlalu stres lagi dan udah mau makan, kalian ajak interaksi aja kayak tadi. Tapi kalau misal masih stres banget, dideketin aja masih takut, itu sebaiknya jangan diajak interaksi dulu, guys. Kita biarin aja di tank karantina itu, biar dia adaptasi dulu. Baru kalau kita deketin dia udah nggak takut lagi, baru coba kasih makan dan diajak interaksi. Ya kira-kira intinya seperti itu, guys. Paham ya? Oh ya guys, saya ingatkan cara tadi itu menurut pendapat saya ya. Jadi boleh diikuti boleh enggak. Kalau misal ada kesalahan mohon dimaafkan. Dan juga maaf kalau misal ada penjelasan kata yang kurang jelas dan kurang bisa dimengerti. Dan semoga bisa membantu. Oke, segini aja untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah support saya selama ini. Terima kasih banyak dan cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.